Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Bisri, mahasiswa PPG IAIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426730320 dengan mapel fikih dari MTS Karangmangu, Desa Dukujati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak sesuai dengan jadwal KBM, kegiatan belajar mengajar di MTS Karangmangu, Desa Dukujati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak akan membahas mengenai pelajaran fikih. Namun sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa, maju ke depan. Belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Fatahu ya Alim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan membacakan doa belajar, namun sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa hubul waton minal iman. Kita harus cinta kepada tanah air. Sebagai bentuk cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak mohon ya, semuanya yang hadir di sini kita berdiri. Silakan ketua kelas untuk memimpin ke depan, memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan ketua kelas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari bandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, binaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak sekalian duduk kembali. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ya fikih, Karangmangu, kebanggaan dan cinta kita semua, kita Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Bapak bacakan ya. Bapak akan mengabsen satu persatu. Alvin Andromeda, Wisnu Ramadhani, Nova Anindya hadir. Kemudian Sipana Natasha Aurelia hadir ya. Novita Sari, alhamdulillah sehat dok. Novita sehat. Tiara Aulia Fitri mana? Alhamdulillah sehat Tiara. Udah sarapan belum? Belum sarapan. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siti Aisyah. Siti Aisyah, alhamdulillah sehat dok. Sehat. Udah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Nia Anjani. Nia Anjani apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Siti Aisyah hadir. Apa kabar Siti? Baik. Sehat? Udah sarapan belum Siti? Belum sarapan. Aduh, nanti sarapan ya. Ya, istirahat ya. Kemudian Lupisa Adinda. Mana Lupisa? Apa kabar? How are you? I'm fine. Oke, Lupisa. Ada lagi? Nur Habibah. Hadir. Apa kabar Nur? Nur, udah sarapan belum Nur? Belum Nur. Kenapa belum sarapan Nur? Kesiangan ya. Tadi buru-buru ya. Nah, untuk besok-besok tuh Nur. Kamu lebih dijadwal lagi ya. Jangan sampai jangan ya, jadinya telat sarapan kan ya. Itu Nur ya. Dan sekarang Angelita, mana Lita nih? Lita sehat Lita? Alhamdulillah sehat Lita ya. Kamu hari ini ceria banget ya, ketemu sama bapak ya. Iya Lita sehat ya. Ada Lita. Kemudian ada lagi Arni satu Jayada. Siapa? Ya Arni satu Jiada. Dipanggilnya Arni. Apa kabar Arni? Baik. Sehat? Kamu hari ini bahagia banget. Kelihatannya ceria. Kenapa? Udah sarapan? Udah sarapan ya. Tapi nggak nambah lagi sarapannya ya? Tadi nggak terlambat? Ya alhamdulillah. Terima kasih Arni. Itulah tadi anak-anak sekalian, sudah Bapak absen, alhamdulillah semuanya sehat, hadir semua ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita akan menanyakan dulu mengenai apa? Mengenai bab yang sebelumnya. Ya, bab yang sebelumnya yaitu mengenai, ada yang tahu? Mengenai sholat? Ya, Angel, sholat jamaah dan sholat qashar. Nah, anak-anak sekalian, sholat jamaah dan sholat qashar ini merupakan materi yang lalu. Nah, Bapak mau menanyakan, ada yang tahu atau ada yang masih ingat mengenai pengertian sholat jamaah? Ya, silakan. Apa yang dimaksud? Barangkali ada yang masih ingat apa itu pengertian dari sholat jamaah. Silakan. Sholat jamaah adalah sholat yang
melaksanakan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Iya, pintar. Kita beri aplaus untuk ya dia. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Ya? Ada yang mau menambahkan? Atau yang membantah misalnya? Oh, kalau menurut saya pendapatnya begini-begini. Barangkali ada yang ini? Oh enggak, berarti sepaham ya. Nah, kemudian yang kedua, sholat qashar. Ya, ada yang masih ingat mengenai pengertian sholat qashar? Ya, tadi ada yang masih ingat sholat qashar? Sholat yang ya, silakan. Ada yang tahu? Sholat qashar. Ya, sholat qashar itu sholat yang diringkas. Karena Bapak hanya mengingatkan, barangkali kalian lupa nih. Sholat qashar itu ada sholat yang diringkas. Sederhananya seperti itu. Sholat karena alasan-alasan tertentu. Baiklah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang cukup bahagia ini, Bapak akan menginjak kepada materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya itu? Mengenai sholat dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini bisa diartikan sholat dalam keadaan darurat. Ad-darurah tubihul makduroh. Nah, anak-anak sekalian, dari materi ini, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi mengenai sholat dalam keadaan tertentu, ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab orang diperbolehkan melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan. Mampu menguraikan. Jadi kalau mampu menguraikan itu mampu menjelaskan, memahami ya tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kali ini, yang terakhir, yang nomor 4, apa? Yaitu peserta didik mampu menjelaskan hikmah. Hikmah itu apa? Bahasa kitanya, hikmah itu manfaat. Ya, apa aja hikmah itu? Manfaat. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah atau manfaat diperbolehkannya sholat fardu dalam kondisi tertentu. Anak-anak sekalian, biar kalian nambah semangat ya ketika Bapak nanti bicara MTS madrasah hebat. Nah, ketika nanti Bapak bertanya MTS Karangmangu bermartabat. Paham ya? Ya, sekarang coba berdiri semua. Ya, ayo sekarang berdiri biar tambah semangat lagi kalian dalam belajar. Ya, ketika Bapak ngomong MTS, maka kalian jawab hebat. Ketika Bapak bicara MTS Karangmangu bermartabat, kalian jawabnya begitu ya. Oke, sekarang tangannya semuanya di kepal. Ya, mulai. MTS kurang keras. MTS lebih semangat lagi. MTS MTS Karangmangu bermartabat. Ya, lebih semangat lagi ya. Jadi spontan tapi semangat. Oke. MTS kurang semangat dong. Hebat ya. MTS Karangmangu bermartabat. Oke. Sekarang mulai 1 2 3. MTS MTS Karangmangu. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu? Ayo, Angel. Ya, silakan Angel, Ananda Angel. Pernah Pak, ketika saya sakit saya melakukan sholatnya dengan cara duduk karena kalau berdiri kepala saya sakit. 100. Kita beri aplaus untuk Angel. Ya. Apa ada yang menambahkan lagi? Silakan. Yang kedua itu
Menurut kalian, apakah orang yang sakit boleh tidak sholat? Mengapa? Orang yang sakit boleh tidak sholat? Ya, ada ya, boleh siapa? Ananda, ya, silakan. Orang sakit boleh nggak sholat? Siapa namanya? Lupa Bapak itu, maaf. Siapa? Habibah. Ya, Ananda Habibah, silakan. Orang sakit boleh nggak sholat? Boleh. Mengapa? Karena sholat wajib. Iya, 100 buat Ananda Habibah. Ya, bagus kita. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, anak-anak sekalian. Apa itu? Bolehkah orang sakit sholatnya sambil berbaring? Ya, silakan. Angel lagi. Ya, silakan. Pertanyaannya Angel, bolehkah orang sakit sholatnya sambil berbaring? Boleh. Boleh ya. Iya, 100 buat Angel. Ya. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah dari tujuan pembelajaran kita kali ini, yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap seseorang yang sedang berpergian menggunakan pesawat saat waktu sholat? Tetap sholat ketika waktunya. Iya, Sholat iya, dengan cara duduk. iya. Terus wudunya menggunakan Tayamum. 100 buat Ananda Tujuh ya. Terima kasih ya. Itulah anak-anak sekalian, ternyata kalian ini hebat-hebat ternyata ya, cerdas-cerdas. Saya pikir kalian bukan seperti ini. Ternyata ekspektasi Bapak di luar ekspektasi Bapak. Hebat-hebat buat kalian. Ya, untuk MTS sekarang mau kita tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum nanti kita menginjak ke materi selanjutnya, Bapak akan membagikan video. Ya, video yang berhubungan dengan sholat dilakukan pada kondisi tertentu. Nah, Bapak akan bagikan video melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas akan membagikan ke teman-temannya. Silakan, Ananda Angel, untuk membagikan video dalam sholat dalam kondisi tertentu. Silakan nanti kalian lihat, ya, kalian amati, kalian analisis, kemudian setelah analisis kalian berdiskusi dengan kelompok. Nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, satu kelompok sekitar anggotanya 3 atau sampai 4. Ya, silakan kita bentuk link sudah Bapak bagikan. Nanti kalian dilihat di HP masing-masing. Nah, sebelum itu sudah saya bagikan ke ketua kelas. Silakan sekarang dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 3 sampai 4 orang. Silakan. Ayo, duduknya sesuai dengan formasi. Ya, silakan. Silakan kursinya digeser saja, saling berhadapan-hadapan. Ya, ini juga silakan. Berarti ada yang 3, nah, menghadap ke sana atau di sini, ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Silakan di sini. Ya. Silakan anak-anak sekalian untuk melihat dan ya, silakan lihat, dipelajari.
Kalau sudah sudah melihat video, nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Ya. Bapak silakan nanti kalian ditulis di sini ya. LKPD-nya nanti ditulis, dijawab ya, ditulis ya mengenai video yang kalian lihat tadi ya. Oke, silakan. Ya. Kelompok 3 gimana? Iya. Udah? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Udah? Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada ya? Iya, iya. Ya silakan dilanjutkan ya. Kelompok 1. Ya, bagus itu ya. Bagus, tulisannya bagus ya. Iya. Ini kelompok berapa tadi ini? Kelompok 2. Bagaimana? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Silakan dilanjut lagi ya. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan ke Bapak. Ya. Ya, silakan ya nanti dikerjakan. Ya, bagaimana? Ada kesulitan? Apa yang tadi? Bagaimana tadi itu? Pertanyaannya? Gimana tadi? Gimana tadi? Gimana? Gimana? Coba kenapa? Di video itu kan terlihat oleh kita bahwa orang sholat dalam keadaan berbaring. Kenapa sambil berbaring? Nggak berdiri? Ya, kalau kakinya sakit, berarti berbaringnya duduk. Jadi sholat itu kalau tidak bisa sambil berdiri, maka sambil duduk. Ketika sambil duduk tidak bisa sambil berbaring. Jelaskan dulu Mas. Paham ya? Ya. Jadi simple, sederhana ajaran agama Islam itu. Dan tidak membebani la ikraha fiddin. Tidak ada yang namanya ajaran agama kita itu menjadi beban. Kamu sakit, ya kalau nggak bisa duduk, ya berbaring. Kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Ya kan begitu. Yang penting sholat. Iya, nanti dijelaskan di LKPD. Ya, pokoknya jelaskan saja sesuai dengan apa yang kamu lihat dengan menggunakan kalimat sendiri. Kalimat berdiskusi dengan kelompok ya. Silakan. Alhamdulillah, sudah selesai anak-anakku sekalian? Ya, kalau sudah selesai, nanti ada di antara kalian, di antara kelompok kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi dari diskusi kami. Nama saya sih. Nama saya. Ya, nama kelompoknya. Nanti nama kelompoknya disebutkan ya, nama kelompok, namanya siapa-siapa anggotanya ya. Silakan. Nama saya ya. Angel. Nama saya Luvisa. Nama saya Caca. Nama saya Habibah. Ketentuan sholat dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi sakit. Dalam keadaan sakit, sholat tetap dilaksanakan walaupun tidak bisa berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Dengan cara duduk tak mampu bisa dilakukan dengan cara berbaring. Jika dengan berbaring tidak mampu bisa dilakukan dengan cara memakai isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya.
Perkenalkan, nama saya Tuji. Saya Aurel. Saya Tiara. Saya Nova. Saya Novita. Dari kelompok 2 duduknya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Ketika dalam berpergian dengan menggunakan kendaraan, misalnya dengan pesawat, bis, kereta api, itu bisa dilakukan dengan cara 1. Bertayamum, 2. Posisi ruku, keadaan duduk, 3. Kalau posisi kendaraan menghadap kiblat, maka kita mengikuti arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa sholat dilakukan sambil berbaring. Karena sedang sakit tidak bisa berdiri. Sholat adalah tiang agama, hukum sholat adalah wajib. Kondisi apapun harus tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan sakit. Salat bisa dilakukan dengan berbagai macam. Misalnya kita tidak bisa duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah setelah kalian dibagi kelompoknya menjadi 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian semua kelompok sudah melihat materi melalui konten video. Alhamdulillah kalian saya lihat tadi sudah cukup memahami, cukup mengerti sholat dalam kondisi tertentu. Apakah itu berpergian, apakah itu sedang sakit, bagaimana cara kaifiat sholat ketika kita berpergian, misalnya dengan menggunakan pesawat terbang, menggunakan naik kereta api, atau menggunakan kendaraan umum seperti misalnya bis. Nah, kalau kendaraan umum yang Bapak sebutkan akan berbeda hukumnya ketika kita berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau menggunakan kendaraan pribadi bisa berhenti kan, maka sholatnya ya wajib. Kemudian ada lagi bab ini mengenai sholat dalam kondisi tertentu atau darurat, seperti sedang sakit, ya kan? Tetap walaupun keadaan sakit, tetap sholat harus dilaksanakan, ya. Bagaimana caranya? Tidak, kalau misalnya orang sakitnya tidak bisa berdiri, maka dari berbagai penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tadi Bapak sudah menyimpulkan tadi, ya, sampai di materi bagaimana kalau misalnya orang yang sakit, ya, kalau orang yang sakit tidak bisa berdiri, maka sholat bisa dilaksanakan dengan sambil duduk, Pak. Kalau sambil duduk tidak bisa, maka sholat tetap wajib. Caranya bagaimana? Tadi disampaikan oleh kelompok 2. Bisa sambil berbaring, Pak. Sambil apa aja? Berbaring. Nah, kalau sambil berbaring tidak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Dengan apa tadi? Dengan isyarat. Isyarat apa? Mata dan hati. Itulah kesimpulannya anak sekalian pada materi kita kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya mengenai apa? Hikmah melaksanakan sholat dalam kondisi tertentu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.